Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kebaikan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya sama-sama dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami membuka hati dan roh serta pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kekasih-kekasih Tuhan, di dunia ini banyak orang melakukan perbuatan baik dengan berbagai motivasi. Ada yang melakukannya dengan tulus ikhlas. Namun, ada pula yang berderma dan suka menolong orang lain bukan karena tulus ingin melakukan kebaikan, namun dikarenakan menginginkan imbal balik untuk kepentingannya sendiri maupun kelompok. Ada juga yang ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Apalagi kalau sedang membutuhkan dukungan dari masyarakat. Misalnya mau nyalon kepala desa, DPR atau DPRD, nyalon bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Bermunculanlah di sana sini dalam tanda kutip orang baik. Jadi sebenarnya kebaikan itu kebaikan yang bersyarat. Mereka berbuat baik karena ada maunya, tidak tulus. Firman Tuhan mengingatkan kita, bila hendak bersedekah, lakukanlah dengan keikhlasan dan ketulusan, seperti yang disampaikan dalam Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi kita teladan tentang berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberikan semua kebaikannya kepada kita dengan sangat tulus dan tanpa syarat. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menuntut udara ganti udara, makanan ganti makanan, kekayaan ganti kekayaan, bahkan nyawa ganti nyawa. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan sanggup mengembalikan semua kebaikan yang telah Ia berikan kepada kita. Tuhan hanya menginginkan hati kita. Tuhan Yesus menginginkan hati yang selalu menyembahnya, mengutamakan Dia. Tuhan menginginkan hati yang penuh ucapan syukur kepadanya. Tuhan ingin kita mengasihinya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Firman-Nya mengingatkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Saudaraku, bila sampai saat ini kita sudah menerima banyak sekali kebaikan dari Tuhan, masihkah kita menjauhkan hati kita dari Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, mengucap syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.